Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ivana Lucia Karisma Enkom. Saya adalah dosen program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Komputer dan Desain di Universitas Nusantara. Pada semester ganjil ini saya mengampu mata kuliah Deep Learning, di mana Deep Learning itu sendiri sesuai dengan kepakaran ilmu yang saya ambil. Dan juga Deep Learning merupakan salah satu dari mata kuliah pilihan atau mata kuliah konsentrasi yang terdapat di semester 5. Di program studi kami terdapat 3 konsentrasi sebetulnya, yaitu yang pertama adalah AI Engineer, kemudian yang kedua adalah Software Development, yang ketiga adalah Computer dan Network Specialist. Untuk mata kuliah Deep Learning tergabung dalam konsentrasi AI Engineer bersama mata kuliah Computer Vision dan juga Data Science. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Metode pengajaran yang saya berikan di mata kuliah Deep Learning ini adalah DIA atau DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada metode Delivery, saya memberikan materi pembelajaran yang saya unggah pada Learning Management System yang digunakan di Universitas Nusantara, yaitu EdLink, di mana setiap sesinya saya mengunggah materi pembelajaran yang terdiri dari PowerPoint, kemudian lecture notes, tugas, dan juga quiz. Pada mata kuliah Deep Learning ini saya juga menggunakan buku referensi dan juga beberapa jurnal penelitian yang diintegrasikan pada pembelajaran dan dituangkan dalam silabus serta RPS. Kemudian metode yang kedua adalah interaction, di mana saya melakukan interaksi pembelajaran di dalam kelas dan juga kami melakukan pembelajaran di laboratorium, karena pada sesi pembelajaran itu terdapat sesi diskusi, ya. Kemudian mahasiswa juga melakukan sesi praktek menggunakan laboratorium. Kemudian karena pada beberapa lecture notes yang diberikan ada juga materi perkuliahan yang berupa kode pemrograman, sehingga mahasiswa dapat secara langsung mencoba kode pemrograman yang diberikan sesuai dengan materi-materi pada sesi-sesi yang ada. Berikutnya adalah metode assessment, di mana pada metode ini semua tugas kuis diberikan dan dilaksanakan menggunakan Learning Management System. Untuk UTS dan UAS dilaksanakan baik secara offline maupun secara online menggunakan sistem ujian online atau Zoom. Untuk komposisi penilaian akhir pada mata kuliah Deep Learning ini sebanyak kehadiran 10%, tugas case 20%, project based 25%, quiz 5%, UTS 20%, dan UAS 20%. Mata kuliah Deep Learning ini secara deskripsi memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep-konsep dasar Deep Learning, arsitektur, model, dan juga teknik pelatihan Deep Learning. Siswa akan belajar bagaimana merancang pada sesi-sesi yang diberikan pada mata kuliah ini. Sesi pertama, mahasiswa akan belajar mengenai pengenalan dari Deep Learning itu sendiri. Kemudian di sesi kedua, mahasiswa akan belajar mengenai konsep dasar Deep Learning. Sesi ketiga tentang multi-layer perceptron. Sesi keempat, recurrent neural network. Sesi kelima mengenai long short-term memory. Sesi keenam mengenai autoencoder. Sesi ketujuh mengenai transformer. Kemudian sesi 8 adalah ujian tengah semester. Sesi 9, mahasiswa akan belajar mengenai natural language processing dengan Deep Learning. Sesi 10, voice recognition dengan Deep Learning. Sesi 11, recommender system dengan Deep Learning. Sesi 12, retrieval augmented generation. Sesi 13, reinforcement learning. Sesi 14, multimodal Deep Learning. Kemudian ditutup sesi 15 dengan project report, dan sesi 16 adalah sesi ujian akhir semester. Baik, berikutnya kita akan menyimak video pembelajaran mata kuliah Deep Learning di sesi kedua tentang konsep dasar Deep Learning di dalam laboratorium.
kita ibaratkan satu unit neuron atau saraf ya. Nah, kalau ini ada 3 buah input. Jadi ada 3 buah saraf, 3 buah input dan 1 buah output atau keluaran. Kalau di gambarnya di slide itu gambarnya, karena itu ada 3 ya, jadi gambarnya kira-kira kalau karena JST itu ya diilustrasikannya memang dengan bulat-bulat gitu ya. Jadi ini adalah input, kemudian menghasilkan 1 output. Oke, jadi kalau digambar seperti itu. Ini input, 3 input menghasilkan 1 output. Nah, kalau JST gambarnya seperti ini. Nah, kalau case-nya seperti ini, misalkan di input pertama nilainya 4, input kedua nilainya 3, input ketiga nilainya min 2. Lalu ada nilai bobot, bobot pertama adalah 2, bobot ketiga adalah bobot kedua adalah 3, bobot ketiga adalah 1. Pertanyaannya, berapa nilai output yang dihasilkan? Di sesi 1 kemarin saya katakan untuk menghasilkan output rumusnya adalah nilai apa? Ada yang tahu? Nilai apa dikali nilai apa? Panisha mungkin? X1 dikali, oh biasanya nggak ada, oke. X1 dikali W1 ya. X1 itu apa? Input 1 dikali bobot 1, terus ditambah input 2 dikali bobot 2 ditambah input 3 dikali bobot ketiga. Jadi sama dengan 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah min 2 dikali 1 sama. Layer tengah ini dinamakan dengan hidden layer atau layer tersembunyi. Nah, kalau layer tersembunyinya hanya 1 lapis, maka itu belum bisa dikatakan dengan deep. Bisa dikatakan dengan shallow atau dangkal, cetek gitu ya. Kalau deep itu kan dalam. Nah, kalau layer-layernya, hidden layernya lebih dari 1 atau banyak, kalau ini lapisannya 1, 2, 3, 4 lapisan ya layernya ya, maka ini bisa kita namakan dengan deep neural network atau deep learning. Tuh, itu perbedaannya ya. Jadi pada jumlah hidden layer antara input layer dengan output layer, shallow dan deep. Nah, tadi yang sebelumnya, oke, ini masih simple perumusan outputnya. Bagaimana kalau seperti ini? Kita punya 2 input, ya. Kemudian kita punya 2 neuron di hidden layer dan 1 output. Misalkan ini inputnya 2, ini 1, ini 1, 1, 2, 2, kemudian ini 1, 2. Berapa nilai final output yang ada di output layer? Apa yang kita lakukan? Ya, boleh deh. Kita hitung ini dulu ya. Ini kan. Terus habis itu hitung yang layer neuron yang ini, habis itu baru yang oke, kamu dulu. Nggak apa-apa, salah dibetulin. Yang ini dulu. Silakan. Kalau ini dapat inputnya berapa? Dapat berapa? Ini kan dari sini dapat sama dari sini. Iya, betul. Ini kalau ini dari yang sini ke sini dari. Nah, kalau ini dari sini kan. Oke, iya.
Silahkan. Yang ini dulu deh, yang pertama. Hidden pertama. Neuron pada neuron hidden layer. Di dalam aja nggak apa-apa. Kalau di luar itu seperti bobot. Oke. Tunjuk temennya deh. Ngerjain yang bawah. Yang ini. Coba lihat yang punya Indah. Oke, perhatikan. Benar ya. Jadi yang pertama kita hitung di hiddennya. Karena dia menerima 2 input, dari input pertama dikalikan dengan bobot pertama, 2 kali 1 ditambah input kedua dikali dengan bobot ke 1, 2, 3. Bobotnya ketiga ini ya, berarti 1 kali 2 sama dengan 4. Kalau yang ini dapat input dari sini 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 sama dengan 4. Output akhirnya didapatkan dari 4 kali 1 ditambah 4 kali 2 sama dengan 12. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini, simpelnya. Perseptron adalah model jaringan saraf tiruan yang paling sederhana yang sudah mulai dikenalkan tahun 1958. Jadi ini pemodelan ya. Jadi ilustrasi adalah pemodelan sebuah JST. Nah, di sini ya, perseptron itu dikatakan memang menyerupai neuron yang ada di otak manusia yang menerima sejumlah input, mengalihkan input tadi dengan bobot ya. Ini inputnya 1, 2, 3, 4. Bobotnya juga ada 1, 2, 3, 4. Menjumlahkannya, jadi dijumlahkan di sini, lalu melewatkan hasilnya melalui sebuah fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Oke, jadi perseptron itu apa sih? Perseptron ya blok dasar ya. Jadi sebuah pemodelan dari artificial neural network atau jaringan saraf neuron. Yang baru kita dengar apa? Fungsi aktivasi ya. Bias tadi ada fungsi aktivasi. Nah, kok ada sih fungsi aktivasi? Kenapa ada fungsi aktivasi? Oke, jadi fungsi aktivasi itu sendiri gunanya adalah untuk menentukan apakah sebuah neuron aktif atau tidak sinyalnya. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi sebuah perseptron terdiri dari input, bobot, bias, dan activation function atau fungsi aktivasi. Bobot itu sendiri apa? Bobot itu sendiri kalau tadi di otak kita kaitannya dengan kekuatan sinyal. Gitu. Jadi setiap neuron masukan dikaitkan dengan bobot yang akan mewakili kekuatan koneksi antar neuron masukan dan neuron keluaran. Kalau bias, konstanta tambahan untuk membantu model dalam melakukan pergeseran. Kalau aktivasi adalah rule atau aturan untuk menentukan apakah neuron aktif atau tidak. Seberapa besar sebuah informasi itu cukup penting bagi neuron untuk diproses atau untuk dianalisa. Kita bayangkan misalkan mahasiswa ya teman-teman, bagaimana menentukan kelulusan? Nah, kelulusan itu berdasarkan 2 hal, jam belajar dan kehadiran di kelas. Dari 2 indikasi tadi atau 2 indikator, jam belajar sama kehadiran, mana yang lebih penting? Jam belajar. Nah, kalau lebih penting jam belajar, maka kita akan beri pembobotannya 0,7 untuk si jam belajar. Sementara bobot kehadiran 0,3. Artinya apa? Artinya poin jam itu lebih penting, maka bobotnya lebih besar. Kira-kira seperti itu analoginya ya, mengilustrasikannya biar bisa dibayangkan lah bagaimana kerja bobot di dalam JST. Nah, dalam perseptron dan neural network, bobot tidak ditentukan secara manual. Kalau tadi saya ngasih nilai hanya biar gampang kamu mengalihkannya. Tetapi kalau dalam pelatihan, ya kita tidak menentukan bobotnya segini, enggak. Jadi bobot akan secara manual diperoleh, diupdate dari pembelajaran dalam model deep learning itu sendiri. Ya, jadi jangan, Bu, kita harus nentuin nih ini berapa, enggak ya. Jadi ini hanya memudahkan, jadi nanti si bobot itu tidak akan kita
isikan nilainya secara manual. Itu bobot. Loss ya. Kalau tadi aktivasi function, sekarang loss. Jadi dikatakan loss itu menghitung apa? Loss kesalahan. Baik, misalkan saya punya 5 gambar segitiga. Ini data kita. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, biar gampang kita buat 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini data kita. Kemudian kita latih mesin, kita latih menggunakan deep learning untuk membedakan mana segitiga, mana lingkaran, misalkan gitu. Nah, pemodelan pertama, ya, dia berhasil menebak 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah, dipredik sebagai lingkaran, 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 lingkaran. Itu pemodelan pertama. Terus pemodelan kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pemodelan kedua. Pemodelan ketiga, ya, pemodelan ketiga. Pertanyaannya, dari 3 pemodelan ini nilai loss mana yang paling besar? Kenapa 1? Karena dia memprediksi salah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekitar 50% salah ya. Separohnya kan 50% salah. Atau 0,5 lah. Kemudian yang kedua 30%. Salahnya 3 nih, 30%. Yang ketiga 0%, tidak salah. Nah, jadi yang kita harapkan pada sebuah pemodelan deep learning yang mana? Loss yang makin naik atau loss yang makin turun? Tentu saja loss yang makin turun, karena makin turun makin pinter, ibaratnya gitu. Tebakannya tidak pernah salah. Oke, itu loss. Terus ada lagi yang namanya, ilustrasinya bisa dilihat, optimasi, feed forward dan back propagasi. Nah, dalam pembelajaran deep learning ada 2 arah atau 2 cara, yaitu feed forward dan back propagasi. Kalau feed forward berarti dari input kemudian akan langsung diproses, dikalikan dengan bobot, dikalikan dengan bias dan seterusnya. Tapi kalau back propagasi, backward, ada proses yang mundur kembali. Mundur kembali itu untuk melakukan update bobot dan bias supaya optimal atau supaya nilai loss-nya makin kecil. Jadi dia ngejalanin nih, input kali bobot tambah bias, optimasi. Kok loss-nya masih gede? Balik lagi. Update bobot, update bias. Hitung lagi. Kok gede? Balik lagi. Jadi itu ada proses updating. Jadi ada proses balik, backward. Oke, untuk lebih memperjelas silakan dibuka file Excel yang ada di Adlink. Harus buka Excel wajib, karena saya akan menjelaskan contoh simple sebuah case menggunakan deep learning. Oke, apa yang harus kalian kerjakan? Di sini membuktikan logika N dengan perhitungan back propagasi. Ada yang masih ingat mata kuliah logika informatika? Kalau N itu apa yang dihasilkan atau apa namanya? Kondisinya apa saja? N? True, 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 false, 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 true, false, 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 false. Oke, masih ingat. Kalau kita ubah menjadi angka, ya, jadi inputnya kondisinya ada 4. Kalau 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Dan itu ada di data kita. Jadi kita punya input, kalau X1, 1, X2, 1, Y-nya atau outputnya 1.
1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ini data kita. Actual value dan tidak boleh diubah-ubah ya. Oke, sekarang kita kasih nilai learningnya berapa? 0,1. Boleh dirubah? Nanti dirubahnya ya. Sekarang kita nyobain bareng-bareng dulu, jangan diganti-ganti. 0,1. Kita kasih biasnya berapa? Bias awal 0. Kita kasih dulu ya. Kemudian bobot 1 berapa? 3. Ini kita kasih juga. Bobot kedua 2. Kita kasih. Bagaimana predicted-nya? Output predicted atau predicted output. Jadi ini yang aktual, nilai sebenarnya, ini yang diprediksi. Berapa? Ya, output itu kan sama dengan input 1 dikali bobot 1 berapa? 3 ditambah input 2 1 dikali 2 ditambah bias. Kita punya bias berapa? 0 sama dengan 1. Ini kan tadi logikanya gini, 1, 1, 1. Itu data kita. Berarti sama nggak yang diprediksi sama yang aktual? Tidak sama. Kalau tidak sama berarti pasti ada nilai error. Nilai errornya dihitung dari aktual dikurangi predicted. 1 dikurangi 5 sama dengan min 4 gitu ya. Nah, terus yang dilakukan apa? Kita backward, kita balik lagi dengan melakukan updating. Apa yang diupdate? Bobot sama bias. Itu yang diupdate, yang diubah-ubah. Nah, cara mengubahnya ada rumusnya ya, sebelah kanan ya. Update bias. Bias itu sama dengan bias sebelum ditambah learning rate dikali error sebelum. Berarti minus 0,4 dihasilkan dari 0 ditambah 0,1 dikali min 4. Oke, itu min 0,4. Kalau update bobot 1 itu didapatkan dari bobot sebelum ditambah learning rate dikali input sebelum dikali error. Berarti 2,6 dari mana? 3 ditambah 0,1 dikali input sebelumnya yang atasnya ya. 1 dikali min 4. Apakah sama dengan actual value? Actual value-nya berapa? 0 ya. Berarti masih ada error. 0 dikurangi 2,2 sama dengan min 2,2. Lanjut, baris ketiga, baris keempat. 4 kondisi sudah selesai. Itulah yang dinamakan dengan 1 kali IPOH atau 1 kali iterasi. Jadi input sudah selesai semua, dikali bobot tambah bias, selesai 1 kali, itu namanya 1 IPOH. Maka lanjut lagi ke IPOH berikutnya. Mulai lagi dari awal, dari 1, 1, 1. Nah, yang paling kanan itu adalah nilai cost function yang kita peroleh. Nilainya adalah didapatkan dari mean square error. Kalau teman-teman bisa lihat, di situ didapat dari nilai error yang dari awal dikuadratkan dibagi 4. Jadi diperoleh dari min 4 kuadrat tambah min 2,2 kuadrat tambah min 0,98 kuadrat tambah 0,718 kuadrat dibagi 4. Oke, kita perhatikan IPOH 1 masih ada error ya. IPOH 2 masih ada error. Maksudnya masih ada itu nilainya tidak 0. Nah, di IPOH berapa tidak ada error atau tidak ada loss? IPOH terakhir, IPOH 10 masih ada error nggak? Masih ada. Terus berhentinya kapan? Kan kalau 0 baru berhenti kan? Berarti berhentinya kapan? Sanggup menyelesaikan? Oh, sanggup. Baru 10. Sanggup nerusin sampai bawah? Kenapa enggak? Hah? Kebanyakan. Kalau tidak sanggup kita ke sheet berikutnya. Kan tadi dikatakan kalau nilai
bobot dan bias itu tidak diberikan secara manual oleh kita. Dia akan diperoleh langsung dari pelatihan pada si deep learning. Tetapi kalau di perhitungan di Excel ini hanya untuk memudahkan perhitungan, kan Ibu tadi memberikan nilai awal ya, nilai awal bobot dan nilai awal bias. Gitu. Jadi realnya emang bikin nilai baru nggak? Enggak. Jadi nggak dari awal kita tentukan, tidak seperti itu. Ini hanya memudahkan saja. Oke, ada yang lain? Nah, baik, untuk case ini apakah sudah bisa dipahami? Di iterasi keberapa, di IPOH berapa, errornya 0 semua? 13. Tahunya dari mana? Dilihat dari nilai errornya 0 dan juga predicted value sama dengan aktual value. Paham ya maksudnya ya, kenapa dia 0 semua? Oke, baik. Nah, tugas teman-teman bedain dikit ya, hanya membedakan logiknya saja. Nah, ini saya nggak menyarankan pakai OR, karena tadi ada yang nyobain OR sekali IPOH kelar. Jadi silahkan pakai, saya juga pakai OR sekali IPOH kelar. Jadi silahkan pakai logika if then, jadi dibuka lagi di logika informatikanya, if and only if, XOR, dan seterusnya. Jadi yang dirubah apanya nih? Ini ya. Ini dirubah sesuai dengan logika yang kalian pakai, gitu. Paham nggak? Kalau if then gimana logika if then? Logika 01 1 0 0 1 itu yang kalian ubah di Excel, ya. Tapi di bawahnya IPOH bawahnya dirubah juga ya, jangan cuman yang IPOH 1 doang, kan bawahnya sama. Nyobain boleh, W-nya diganti atau learning rate-nya boleh diganti, tapi tidak lebih dari 1 karena batasnya adalah 1. Bias awalnya juga silahkan diganti-ganti. Paham tugasnya? Jadi tugas teman-teman nanti ujungnya harus seperti ini, 0 semua. Oke ya. Jadi kalau Bu, saya sama temen mau ngerjain if then, boleh nggak? Oh boleh, kamu bedain aja LR-nya 0,1, kamu 0,2 atau 0,5 dan seterusnya. Karena nanti di soal kedua disuruh nyeritain analisis parameter yang muncul. Kalau kamu ubah 0,1 LR-nya, jangan-jangan jadi tambah panjang gitu. Atau misalkan 0,5, cuman IPOH-nya berkurang Bu dan sebagainya. Yang kita harapkan apa? IPOH itu tambah panjang atau tambah pendek? Pendek ya. Karena kalau IPOH bertambah, komputasi juga bertambah. Waktu training juga nambah lama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Dikumpulkan dalam file Excel ya, di AddLink 1 minggu dari sekarang. Jika ada pertanyaan, kita belum ada grup WhatsApp ya. Oke, nanti dipastikan sudah ada. Jangan lupa karena ini final final UAS-nya adalah project, udah mulai dipikirkan dari sekarang mau bikin project deep learning-nya pakai apa gitu. Walaupun pembelajarannya baru sampai sesi 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya, support dan bantuannya semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, demikianlah video pembelajaran di dalam kelas. Sehingga mahasiswa yang mempelajari mata kuliah deep learning akan memperoleh beberapa capaian, antara lain mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar dari deep learning, kemudian mahasiswa juga dapat mengimplementasikan pemodelan dan juga membuat model-model deep learning untuk mengatasi segala permasalahan di dalam bidang lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Video ini merupakan salah satu syarat dari PDD UKT-PT sebagai syarat untuk memperoleh sertifikasi dosen 2026. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.